Kerusakan yang dia lakukan menciptakan kebisingan hingga membuat putri pemilik kos tersebut marah besar. Katakan saja berapa uangnya. Mikhail kehabisan kesabaran, secerca harapan dalam hatinya hilang begitu saja kala pemilik suara itu bukan sosok yang dia mau. Wanita cantik bermata sipit dengan kacamata bertengger di hidung mancungnya itu masih menatap Mikhail dengan penuh amarah. Pintunya hampir lepas padahal baru saja renovasi 3 bulan lalu. 17 juta. Iya, dia paham itu adalah kesempatan dalam kesempitan. Mikhail mengerti otak wanita itu, hanya saja untuk berdebat mempermasalahkan harga dia sudah enggan. Sejak tadi Mikhail bertanya tentang Zia dan wanita itu enggan menjawab jika dia belum berniat mengganti pintunya. Pintu kedua yang harus dia ganti lantaran sebelumnya dia juga merusak pintu kamar mandi Erika beberapa waktu lalu. Baik, berapa nomor rekeningmu? Semua memang hanya tentang uang, 1 bulan ini dia bahkan sudah mengorbankan hampir 700 juta dan itu semua berhubungan dengan Zia. Andai Kanaya tahu betapa borosnya dia, mungkin pujiannya tentang Mikhail yang tiba-tiba berubah jadi hemat hilang begitu saja. Gini kan enak, kamu kalau yang lihat papa mungkin bukan 17 juta. Tapi 170 juta, paham? Sekilas perkataannya terdengar sangat menyebalkan, namun kembali lagi dia ingat bahwa dirinya juga hampir sama kala meminta ganti rugi pada Zia beberapa waktu lalu. Suara wanita itu kini berbeda, terdengar lebih lembut dengan senyuman manis di wajahnya. Tampan, dan sebenarnya dia tidak tega meminta ganti rugi. Akan tetapi saat ini yang dia butuhkan hanya uang, itu saja. Sekarang katakan kemana dia? Tidak mungkin istriku pergi diam-diam sementara uang sewanya sudah aku bayar 6 bulan ke depan. Sengaja menyebut istri karena sejak awal mereka mencari tempat tinggal, Mikhail mengenalkan dirinya sebagai suami agar dia bebas masuk kamar Zia. Memang sedikit egois dan memaksakan kehendak, sampai menciptakan status sendiri seenaknya. Mana ku tahu. Istrimu hanya mengembalikan kunci tanpa mengatakan apa-apa malam itu, tutur wanita itu kemudian, perkataan yang sukses membuat ubun-ubun Mikhail panas. Malam. Mikhail mengerutkan dahi, pria itu kembali menajamkan telinga karena merasa ini sedikit tidak wajar. Jika memang Zia pergi baik-baik kenapa harus malam hari? Iya, kemarin malam lebih tepatnya. Mikhail menarik napasnya dalam-dalam, rahangnya mengeras dan telapak tangannya kini terasa gatal. Ingin sekali rasanya dia melayangkan satu tamparan keras pada wanita yang berani memalaknya malam ini. Kenapa tidak dilarang? Mikhail membentak wanita itu layaknya telah melakukan kesalahan fatal. Kenapa jadi marah? Dia pamit baik-baik dan keluarga kami bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Sederhana saja, kepergian Zia malam itu tidak membuatnya pusing. Dia pamit baik-baik dan tidak mengatakan tujuannya sama sekali, dan bagi otak bisnis seperti keluarga Marisa selagi dia tidak rugi maka tidak masalah. Mikhail mengalah, daripada salah satunya naik darah lebih baik dia pergi dan mencari wanita itu ke tempat lain. Entah kemana dan bagaimana caranya, yang jelas Mikhail akan berusaha semampunya. Gerimis mulai melanda ibu kota, kendaraan mulai lenggang lantaran senja sudah menjelang di ufuk sana. Mikhail tak peduli meski hari kian gelap dan angin berhembus menusuk kulitnya, terasa dingin tapi ini bukan sebuah penghalang. Rela menurunkan harga diri dan dia mengunjungi tempat tinggal Erika saat ini, pria itu menerobos masuk meski penghuninya belum mempersilahkan. Jangan membohongi saya. Kamu mau saya laporkan kepada pihak kampus karena sikap kurang ajar kamu ini. Yang kurang ajar siapa dan yang marah siapa? Erika bukan tanpa alasan berusaha mempertahankan istananya. Kamarnya berantakan dan akan banyak pemandangan yang mungkin mengejutkan Mikhail jika melihatnya. Saya nggak bohong, Pak. Memang Zia tidak ada di sini, saya juga coba hubungi tapi nggak bisa. Dia sudah bicara sejujur-jujurnya, setelah pulang dia memang mencoba menghubungi Zia. Tak hanya itu, Zidan juga dia hubungi dan jawabannya lebih menyebalkan lagi, entah kenapa pasangan itu tidak ada yang waras, pikirnya. Zia, kamu di mana? Keluar. Teriak Mikhail mengelilingi kamar berukuran 6 meter persegi dengan segala serba-serbinya ada di satu ruangan. Papa, ngapain? Nggak bakal ada dia di sana. Erika panik luar biasa kala Mikhail memeriksa lemari pakaiannya. Sungguh pikiran sempit dan buruk sekali, mana mungkin Zia muat di lemari itu. Kalian pasti bekerja sama. Iya kan? Dia bertanya dengan suara luar biasa dingin, pria itu menatap tajam Erika bahkan tatapan itu seakan ingin merebusnya hidup-hidup. Kerja sama apanya, Pak? Saya dan Zia mana mungkin berani melakukan hal macam-macam.
Meski jantungnya berdegup tak karuan lantaran ketakutan yang amat luar biasa, akan tetapi dia berusaha menjelaskan pada Mikhail jika kecurigaannya salah. Kamu pikir saya percaya? Katakan di mana Zia sekarang? Demi Tuhan saya nggak tahu, Pak. Untuk apa saya bohong? Hendak menekan Erika agar mengaku juga percuma, karena pada faktanya kamar Erika yang berantakan ini sudah dia buat makin berantakan pun tetap tidak ada hasilnya. Zia benar-benar meninggalkannya. Mikhail kembali merasa gagal sebagai laki-laki. Langkahnya kalah cepat dengan keputusan Zia, pria itu hanya bisa mengelus dada sembari berharap Zia belum jauh. Satu-satunya tempat Zia pulang adalah rumahnya, tapi saya sudah tanyakan pada Riko dan Zia belum pulang sejak 6 bulan lalu, Pak. Langkahnya terhenti usai mendengar ucapan Erika, pria itu lupa jika Zia juga punya keluarga. Mikhail benar-benar panik hingga tak berpikir tentang hal itu sebelumnya. Kamu yakin? Tanya Mikhail dengan nada yang sedikit lembut, pria itu sepertinya sudah lelah sejak tadi selalu bicara disertai emosi yang tak terkira. Yakin, Pak. Kedatangan Mikhail seakan menjawab semua pertanyaan Erika tentang Zia selama ini. Kecurigaannya terjawab meski tidak ada pengakuan langsung tentang hubungan mereka oleh Mikhail. Mana mungkin tidak terjadi apa-apa jika perginya Zia membuat Mikhail sepanik ini. Sementara Zidan saja tidak sekhawatir Mikhail, bahkan tidak menunjukkan panik sama sekali dan mengatakan itu mungkin saja terjadi karena Zia berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Seperti putus asa namun bukan putus asa, dia belum menyerah dan tidak akan pulang sebelum menemukan Zia. Ke ujung dunia pun akan dia kejar jika perlu. Mikhail tak pernah main-main jika menginginkan seseorang. Tidak pernah marah, sekalinya marah kamu menyiksa ya, tutur Mikhail tertawa sumbang seakan menertawakan dirinya sendiri. Pria itu bersandar di kursi kemudi sembari menatap rintik hujan di luar sana. Mikhail memulai kembali pencarian Zia. Malam ini hujan dan mungkin wanita itu akan kedinginan. Mikhail menghela napas perlahan dan kembali penyesalan itu menggema di relung hatinya. Aku hanya bercanda, Zia. Kenapa kamu anggap serius? Mikhail berteriak dalam kesendirian, dia hanya mengetes Valencia setelah kejadian menyebalkan pagi itu. Sejak hari pertama, kerinduan itu sudah hampir membuatnya lelah, dan kini Zia benar-benar membuatnya seakan hampir gila. The number you are calling. Ya Tuhan, Zia. Angkat tolonglah. Mikhail menekan nomor itu lagi dan lagi, sungguh dia sama sekali tidak akan baik-baik saja sebelum bisa mendengar suara lembut Zia. Matanya lebih banyak fokus ke ponselnya padahal dia melaju dengan kecepatan yang masih sama tingginya. Jemarinya bergetar dan konsentrasinya mulai berkurang kala cahaya terang dari arah berlawanan tiba-tiba menghalangi pandangannya. Astaga! Mama! Astagfirullah! Kanaya mengelus dadanya, selesai Isya dia hendak membantu Ningsih menyiapkan makan malam. Akan tetapi suara pecahan kaca di ruang keluarga membuat Kanaya sontak berlari dan meninggalkan pekerjaannya. Ya Tuhan, kenapa bisa jatuh? Mata Kanaya membulat sempurna kala menyaksikan pecahan kaca yang kini bertebar dan bingkai foto Mikhail itu benar-benar hancur seakan sengaja dibanting dengan kekuatan penuh. Perasaannya benar-benar makin kacau kala petir mulai menggelegar bersamaan dengan hujan yang semakin deras. Kanaya hendak memungut foto putranya itu namun sialnya pecahan kaca itu justru menggores jemarinya. Arggh, astaga bodohnya Naya. Kesal Kanaya mengutuk dirinya sendiri, hatinya tergerak begitu saja untuk segera meraih foto sang putra. Sayangnya, Kanaya justru terkena imbas dari kecerobohannya. Mama, kenapa? Syakil yang memang sejak tadi mencari di mana sang mama kini menatapnya khawatir. Cepat-cepat Syakil menarik jemari Kanaya dan menghisap darahnya, kemudian membalut luka itu dengan tisu. Kenapa, Ma? Kakak kamu di mana? Ada di kamar enggak? Tanya Kanaya cemas, dadanya bergemuruh dan tiba-tiba senyum di wajah Mikhail membuat hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Belum pulang, Ma. Belum. Jawaban Syakil membuat Kanaya berdegup tak beraturan, ini bukan pertanda baik dan hatinya benar-benar merasa tak nyaman. Mungkin berteduh, ini hujannya deras. Dia sayang mobilnya, Ma. Apa mungkin begitu, entahlah. Yang jelas, saat ini batin Kanaya mengatakan berbeda. Walau memang yang diucapkan Syakil mungkin benar, tetap saja kekhawatirannya teramat besar. Telepon, Syakil, Mama khawatir, pinta Kanaya pada putra bungsunya, kecemasan dalam dirinya melebihi apapun dan ini tidak bercanda. Mitos yang akan selalu dia percaya, sebagaimana dahulu kala kepergian Widya, sang mama. Kanaya tidak ingin berprasangka buruk, akan tetapi hal itu tiba-tiba saja menghantui benaknya. Tenang saja, Ma. Dari dulu dia sudah biasa belum pulang jam segini.
Syakil menganggap sang mama berlebihan, padahal pulang telat seperti ini adalah kebiasaannya. Memang benar ini biasa, bahkan bukan hal asing dalam keadaan hari sudah gelap Mikhail belum kembali. Akan tetapi, kali ini berbeda dan hati Kanaya tidak bisa dibohongi. Perasaan seorang ibu takkan pernah salah, dan Kanaya masih diam membisu kala melihat pecahan figura itu Ningsi bersihkan. "Papa kamu di mana?" tanya Kanaya kemudian, sama seperti Mikhail sang suami juga belum terlihat sejak tadi. "Papa di rumah Om Abi. Tadi mau pulang tapi Opa kasih izin, Ma." Meskipun kabar ini terdengar menenangkan, namun sama sekali tidak membuat Kanaya berhenti berdegup tak karuan. Jauh dari kediaman sang mama yang kini tengah dibuat cemas seakan kehilangan darahnya. Di sini, semuanya mulai terasa gelap dan memusingkan. Teriakan orang-orang yang begitu histeris serta sirine ambulans di bawah rintik hujan bersatu padu dalam inderanya. Mikhail masih sempat mendengar seseorang memanggilnya kemudian suara itu hilang bersamaan dengan dunianya yang tiba-tiba hening dan kedinginan. Rintik hujan yang membasahi jalan seakan menjadi saksi bisu tragedi berdarah malam ini. Siapapun yang berada di lokasi kejadian pasti menduga pria berkemeja putih itu meregang nyawa. Ternyata masih muda. Jalanan licin dan salah satunya melawan arah adalah sebab utama. Sopir truk berbadan gempal itu jelas saja menolak ketika warga menuntutnya tanggung jawab karena menurutnya dia tidak melakukan kesalahan. Cukup cepat para pihak bertindak, begitu banyak orang yang Mikhail repotkan malam ini. Kasihan, sedih, bahkan ada yang menganggap itu adalah sanksi alam akibat dia berkendara sesukanya. "Lebih cepat, aku belum siap." "Dia mati. Kau mengenalnya?" "Tidak," jawab cepat pria tampan itu. Dia kembali fokus menatap tubuh Mikhail yang kini terbujur kaku. Setelah sekian lama keluarga Chandrawiyatama kembali dibuat cemas dan menangis di tempat yang sama. Untuk kedua kalinya, Ibra menanyakan hal yang sama tentang Mikhail, berharap jawabannya akan berbeda. "Sulit, kalaupun bisa kemungkinannya sangat kecil, Pak. Hentikan omong kosongmu." Ibra tak terima dengan pernyataan pria berjas putih itu. Dia anggap asal bicara padahal putranya baru 3 hari tidak sadarkan diri. Pernyataan jika Mikhail akan mengalami kelumpuhan tidak bisa dia terima tentu saja. "Maaf, Pak. Saya hanya mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang kami lihat, kami hanya bisa berusaha dengan izin Tuhan sebagai pemegang kuncinya." Ibra sehancur ini kala mendengarnya, tak pernah dia bayangkan jika Mikhail akan menorehkan kesedihan sedalam ini. Apa yang akan dia jelaskan pada Kanaya yang sejak hari pertama sudah pucat pasi ketika mengetahui tragedi berdarah itu? Dengan langkah gontai dia kembali, ada hati yang menunggunya di ruangan dengan aroma khas itu. Kanaya, berdiri sebentar kala Ibra membuka pintu. Pria itu menarik sudut bibir dan menghampiri istrinya, seakan memberikan secercah harapan baik tentang putranya. "Gimana, Mas?" tanya Kanaya menyeka sudut matanya cepat-cepat. Sejak tadi dia merenung dan berharap putranya akan tersenyum seperti biasa dia paksa bangun pagi. "Kita tunggu saja dia sadarkan diri, dokter bilang Mikhail akan baik-baik saja." "Amin, dia memang akan baik-baik saja." Berbohong dan dia anggap ini sebagai doa, Ibra tak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Biarlah berita buruk itu akan selamanya dia simpan, demi membuat Kanaya akan percaya tentang sebuah keajaiban. Melihat Mikhail yang kini hanya terdiam dengan semua alat menempel di tubuhnya, hati Ibra kesal sekali. Sejak kapan jagoannya menjadi lemah begini, kenapa kemampuan mengemudinya turun drastis dan tidak seperti yang dia ajarkan, pikir Ibra. Ziko bilang penyebab utamanya karena Mikhail melawan arah dengan kecepatan tinggi. "Putra kita bandel ya, Mas. Turunan kamu kan dia begini?" tanya Kanaya tersenyum getir. Sejak kecil memang Ibra berperan sebegitu pentingnya bagi Mikhail. Untuk pertama kalinya aku menyesal mendidiknya menjadi pria tak terkalahkan dan jangan mau diatur dunia." "Maaf, Kanaya. Masalah besar di sini. Tidak ada yang perlu disesali, semua nyata dan terjadi begitu saja. Ini murni kesalahan dari dalam diri Mikhail sendiri. Ibra sudah menjadi papa terbaik untuk putranya, begitupun Kanaya. Bangun, Mikhail, Mama janji tidak akan meminta kamu untuk menikah cepat-cepat lagi." Mungkin salah satu penyebab Mikhail segila itu adalah akibat tuntutannya yang kerap menyindir masalah cari istri, akan tetapi Ibra sudah jelaskan jika Mikhail tidak selemah dan sebodoh itu. "Oh iya, Syakil gimana, Mas?" Ada di ruangannya, dia masih lemas tapi tidak separah kemarin. Dua putranya sama-sama terbaring di rumah sakit, Ibra yang bolak-balik sementara Kanaya masih terus di sisi Mikhail. Syakil berjuang banyak untuk Mikhail kali ini, tak peduli jika hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri.
Jangan menangis, kalau kamu begini lalu bagaimana denganku, Kanaya? Aku tidak punya cara lain selain menangis sekarang, Mas. Kenapa dia bisa begitu, Tante? Entahlah. Sebelumnya Tante yang mau tanya sama kamu yang lebih mengenal dia. Untuk kali ini Edgar tidak paham sebabnya, jika memang karena Sera rasanya itu tidak mungkin. Wanita itu sudah lama menghilang dari hidup Mikhail, lagi pula menurutnya pria itu sudah sembuh dari luka masa lalu itu. Apa dia punya pacar tanpa sepengetahuan kami, Edgar? Rasanya tidak, Tante. Akhir-akhir ini kami memang tidak pernah bertemu, jadi aku juga tidak terlalu paham kehidupannya. Edgar menjawab seadanya, karena pada kenyataannya wanita yang sempat dekat dengannya tidak pernah dianggap kekasih oleh Mikhail. Melihat dia yang begini, Edgar membayangkan seberapa banyak wanita yang bersyukur melihat dia terbaring lemah. Kamu yakin? Sangat-sangat yakin. Kanaya menghela napas perlahan, ponsel Mikhail yang diamankan mati total dan dia tidak bisa memeriksa isinya saat ini. Meski dugaan Ibra ini hanya kecelakaan biasa, namun hati Kanaya berpikir lain. Tentu ada sebab kenapa putranya bisa begini, dan sebab paling masuk akal hanya tentang wanita. Putranya ini memang sedikit lemah jika berurusan dengan perasaan, hati Mikhail tak sekuat raganya. Edgar menatap sedih pria itu, meski Mikhail adalah pria menyebalkan yang terkadang tak punya perasaan. Tetap saja, jika sudah begini dia akan khawatir juga. Hanya bisa meminta agar Kanaya sabar, menguatkan sebagai sahabat Mikhail dan untuk kali pertama Edgar memeluk Kanaya untuk memberikan kekuatan. Semua benar-benar spontan dan dia tidak sadar jika tingkahnya bisa membangunkan macam Asia. Astaga, Tante maaf. Untung Om tidak ada di sini. Kanaya juga yang tenggelam dalam kesedihan lupa keadaan, untung saja suaminya tengah mendampingi Syakil yang kini mulai pulih akibat tubuhnya tidak stabil usai mendonorkan darah pada sang kakak. Jika Kanaya dan Edgar menjaga Mikhail, lain halnya dengan Ibra. Pria itu tengah berada di ruang rawat putra bungsunya dan kini hanya memandangi interaksi sang putra dengan beberapa sahabat yang mengunjunginya. Baru 2 hari sakit tapi hebohnya luar biasa, pikir Ibra menggeleng kala teman-teman putranya memperlihatkan reaksi yang luar biasa berlebihan. Kedudukan Syakil sebagai presiden mahasiswa dengan ketampanan di luar nalar membuatnya bisa mendapatkan simpati begitu cepat dari banyak orang. Setelah tadi segerombolan gadis tengil datang dengan membawa oleh-oleh yang membuat kamar terasa penuh, kini giliran teman-teman Syakil yang sebenarnya masuk. Zia mana? Zia lagi. Nggak ada Zia di sini, Syakil. Andai saja tidak ada papanya di sudut sana, mungkin Niko akan menjita kepala Syakil berkali-kali. Entah sampai kapan dia akan terus mengharapkan gadis itu. Gue tanya Zidan, bukan lo Okin. Sentak Syakil yang kini sepertinya sudah baik-baik saja, sempat menimbulkan tanya Syakil memang sakit atau pura-pura. Ditanya tuh sama pengagum rahasia cewek lo, Zia di mana? Niko menggerakkan alis seraya bertanya pada Zidan yang sejak tadi hanya diam tanpa suara. Ah, Zia. Nggak tahu, gue putus sama Zia. Hah. Tidak hanya satu, tapi seluruhnya bahkan Ibra turut menoleh kala pengakuan Zidan terdengar begitu jelasnya. Seru sekali sepertinya pembahasan anak muda, pikir Ibra. Lo serius? Bercanda nggak? Tanya Niko ragu, rasanya tidak mungkin pasangan tersweet sekampus ini kandas sebelum wisuda. Gue serius. Alasannya apa? Kurang perhatian kali lo, tebak Niko asal sebut, padahal saat ini Zidan bahkan begitu sulit mengutarakannya. Udah nggak cocok aja, Zia mungkin lebih nyaman sendiri sementara gue juga pengen sendiri. Apapun sebabnya, seburuk apapun Zia padanya Zidan takkan sama sekali mengatakan alasan hubungannya retak. Dia menyayangi Zia lahir dan batin, kalaupun putus itu takkan menjadikan alasan Zidan menghilangkan Zia dalam hidupnya. Nggak yakin gue, pasti ada sebabnya lah. Lo selingkuh ya? Zidan menggeleng, dia memang bukan tipe pria yang suka bercanda dan banyak bicara. Lagi pula jika dia terus menjawab takutnya lidahnya tak sengaja mengatakan apa yang tidak boleh disampaikan. Lo nggak nyakitin dia kan, Zidan? Tanya Syakil menatap tajam Zidan, sejak tadi dia menelisik gelagat temannya itu. Aneh lo, dia cewek gue. Ngapain gue sakitin? Syakil terdiam, ini harusnya berita baik. Namun entah kenapa hatinya Juste merasa semakin tak baik-baik saja setelah mendengarnya. Suasana yang tadinya sedikit hangat, mendadak dingin seolah-olah turut berduka dengan kandasnya hubungan Zia dan Zidan. Kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, praktik kerja lapangan yang mereka jalani akhirnya usai kini. Kembali pada kehidupan kampus dengan meninggalkan perusahaan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
Kecelakaan yang dialami Mikhail bahkan tersebar ke media, dan itu menciptakan banyak pertanyaan dalam benak Erika terkait hilangnya Zia. Erika memandang kursi sebelahnya, berharap dia akan bertemu dengan Zia di sini. Riko tidak tahu kemana sang kakak, sementara Erika tak punya siapa-siapa yang bisa dia hubungi untuk mencari keberadaan Zia. "Kamu kemana sih? Nggak takut ngulang tahun depan, Zia?" Baru saja merasa tenang kala kehidupan sahabatnya sedikit lebih baik, kini Erika kembali dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Zidan bukan lagi bagian hidup Zia, itu artinya percuma saja dia bertanya, mau bagaimanapun jawaban Zidan akan sama. Dia tidak mengetahui apapun tentang Zia lagi, ada sedikit kekecewaan kala Zidan berkata enggan ikut campur kehidupan Zia. "Zidan, kamu kenapa santai banget dia hilang begini?" Erika frustasi sembari menatap kesal Zidan yang kini fokus dengan ponselnya. "Itu pilihan Zia, aku nggak punya hak lagi, Erika." Tidak ada senyuman di sana, Zidan benar-benar kehilangan dirinya. Perubahan mereka sukses membuat Erika sakit kepala. "Kamu benar-benar melepas dia. Nggak khawatir Syakil gantiin kamu dalam hidup Zia?" Tanya Erika dengan alisnya yang kini menajam, kesal luar biasa ketika Zidan memang benar-benar tampak biasa. "Zia nggak akan pernah menerima siapapun dalam hidupnya, kalaupun Syakil berhasil menggantikanku ya nggak masalah. Syakil sepertinya kaya juga." Zidan menarik sudut bibirnya tipis, ada sejuta kekecewaan dalam diri pria yang kini menggunakan hoodie putih itu. Dia sejenak berhenti dengan ponselnya, memasukkan ke saku celana dan memejamkan mata demi bisa menerima pahitnya kenyataan yang harus dia terima. "Maksud kamu apa?" "Hahaha nggak ada, aku bercanda." Zidan tertawa sumbang kemudian beranjak dari tempat duduknya, sebenarnya mata kuliah mereka sudah selesai tadi. Namun, keduanya masih tetap di kelas dengan alasan yang sama. Kaya. Semakin kuat keyakinannya, wajar saja Mikhail mencari Zia sebelum kecelakaan itu terjadi. Sebab putusnya Zidan dan Zia perlahan bisa dia simpulkan, pihak ketiga dengan dugaan kuat karena uang. "Kamu kenapa sebodoh itu, Valencia?"